Kita di Pelabuhan Entakai, masih di Sanggau, jadi kita nunggu kapal ponton yang insya Allah akan membawa kita ke salah satu pedalaman di Sanggau. Kita rencana ke daerah Belangin, Belangin 1, Belangin 2, Belangin 3, jadi kita nanti bagi Al-Quran. Nah, ada Ustadz Taufik, ada Ustadz Robi, ada Badrudin, tim kita yang lagi ngedrone. Luar biasa. Huruf Al-Quran itu kalau orang tempatan ya itu lebih banyak ya. Yang lumayan bagus di perkampungan malahan ya, perkampungan yang di situ ada pemukiman transmigrasi, Pak. Nah, jadi transmigrasi itu kebanyakan itu orang dari bukan lokalan ya, orang dari luar kayak gitu ya. Jawa, banyak dari ya. Jawa, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, ada yang dari Bali, ada yang dari Nusa Tenggara Barat, ada yang dari Riau, pokoknya yang bukan tempatan ya. Nah, itu lebih banyak yang sudah bisa membaca Al-Quran dan mereka yang membuka daerah. Istilahnya apa ya, babat alas kan. Babat alas. Jadi melalui mereka inilah untuk mengajarkan saudara-saudara kita yang di pedalaman ya. Iya, kayak gitu. Jadi itu pengajian yang ada di kampung itu banyak buka gitu ya, banyak buka. Nah, di situ juga rata-rata orang-orang yang ada di desa itu udah bisa membaca Quran, bahkan kebanyakan yang dikirim untuk NTQ dan lain sebagainya itu ya dari daerah kampung gitu ya, yang memang di situ ada pemukiman transmigrasi. Ya alergi lagi. Pohon rengas ya, Ustaz ya. Kita lagi sama Ustadz Taufik nih. Jadi pohon rengas itu gimana, Ustaz? Pohon rengas itu dia seperti pohon kayak pohon lian gitu ya, merah gitu ya. Tapi dia tuh punya getah, itu bikin gatal. Bikin gatal ya? Kalau orang alergi kena bayang-bayangnya aja itu bisa gatal, apalagi makan buahnya, rontok sini ususnya. Ini belakang Sungai Kapuas nih, Ustaz. Sungai Kapuas ini salah satu sungai yang terpanjang di Kalimantan Barat. Itu waktu kita ngobrol-ngobrol sama Pak Supir itu, kami gak percaya kalau Sungai Kapuas ini bisa surut. Ini surut? Surut. Serius? Serius. Berapa meter dalamnya? Kalau meternya kurang lebih, karena dia diagonalnya ya, kemiringan itu mungkin kurang lebih sekitar 20 sampai 25 meter lah ke dalam. 25 meter? 25 meter. Dan itu surut? Dan itu surut. Dan kalau pada masa musim surut, pada saat kemarau, itu salah satu tempat di daerah persimpangan antara Sungai Sekayam dan Sungai Kapuas, itu bisa jadi tempat area voli pantai. Bola voli pantai. Iya, jadi bisa jadi area tempat voli pantai. Dahsyat. Karena saking surutnya, orang nyebrang itu bisa jalan kaki. Nah, dan surut itu nggak lama, nggak butuh lama. Artinya begini, bisa kemarau dalam tempo 4 sampai 6 bulan aja itu udah surut. Udah surut. Surutnya lama nggak? Surutnya lama. Lama ya. Lama. Nah, ya kan? Tahun ini 2023? Tahun ini 2023 belum ada. Belum surut. 2021 panen ikan dong, Nat. Nah, dilalahnya ya, ikan itu nggak ada gitu ya. Sungai sebesar ini? Sungai sebesar ini. Serius? Ikan? Ikannya nggak tahu pergi kemana. Mungkin udah Ke hutan apa? ya, mungkin ke hutan kali ya. Buaya alhamdulillah nggak ada. Buaya udah pada naik ke darat semua kalau pada saat surut gitu kan. Wah, ya jadi yang kayak kepala hitam. Ini kita sekarang menuju ke mana, Ustaz? Ini sekarang kita mau menuju ke Desa Belangin 1, Belangin 2, Belangin 3. Kita akan distribusi di sana. Di seberang situ tuh ada, nanti kita akan singgah di kampung namanya Penyeladi Hilir. Penyeladi. Penyeladi Hilir, kita naik ke atas langsung ke areal perkebunan sawit. Itu di Desa Belangin 1. Urgensitas di sana apa, Ustaz? Kalau di sana itu ya Al-Quran itu menjadi salah satu yang perlu lah di sana ya, untuk di masjid-masjid, terutama majelis taklim. Medannya gimana? Ya, nah untuk Medan memang
transportasinya ini ya batunya luar biasa. Gravelnya tuh kayak Oh. batunya besar kepala kayak gitu ya. Nah, Ini? kalau ini masih kecil nih. Tuh Kecil kayak ya? sana tuh. Nah, Widih, itu bukan kerikil lagi tuh itu ya. bukan kerikil, Pak. Itu Cadas. cadas gitu ya, Mas. Batunya Cadas. gede gitu kan. Karena itu daerahnya pegunungan, nah, perbukitan gitu, banyak lembah ya. Kebun sawitnya juga luar biasa, nggak rata. Nggak rata ya. Ini kita nunggu apa nih? Karena kita nunggu ponton penyeberangan. Ponton. Ya, Ponton jadi tuh transportasi kapal ya. Di sini tuh terputusnya tuh oleh Sungai Kapuas. Oh. Karena jembatan salah satu yang ada itu hanya di Semuntai. Jaraknya jauh ya. Jaraknya dari sini kalau ke Semuntai itu ntar muternya ke Desa Semanggis Raya dulu, ke Desa Nangabiang, baru masuk ke Belangin 3. Nah, itu muternya jauh banget kayak gitu ya. Sampai ke sini nanti putus ke Desa Sungai Ranas. Sungai Ranas itu sebenarnya berseberangan dengan Kabupaten Sanggau, dengan kota Sanggaunya kayak gitu ya. Dengan kota Sanggaunya, cuman nggak ada akses jembatan. Ya, salah satunya hanya bisa menggunakan transportasi apa? Sampan mesin Sampan ya? kayak gitu ya, sampan motor gitu ya. Wah, oke Ustaz. Sementara cukup. Ini Sungai Kapuas terbesar Kalimantan, terpanjang. Luar biasa. Sampai ke Altim ini, Pak. Ini sampai Kaltim nih. Sampai ke Altim. Terdalam dan kapal pun masuk ya, kapal ya. Oh, kapal masuk. Ferry masuk. Ya, ini ponton kita udah sampai. Apa Paman? Tongkang, Tongkang ya? Tongkang? tongkang tempel, Tongkang tempel. transportasi sawit. Kalau di sini disebutnya ponton. Jadi pelabuhan sandarnya langsung nih Batu. Sebenarnya belum jadi nih pelabuhannya ya. Iya. Ini memang di pedalaman seperti ini. Syukur-syukur kita masih bisa masuk ke pedalaman menggunakan transportasi ini. Kalau udah musim kering, wah, Drop Ini- airnya turun. Ini sungai bisa nggak ada airnya. Dari kemarin masih penasaran. Biasanya nggak masuk akal ya air sebanyak ini kan, berapa triliun kubik gitu ya. Iya. sungai terbesar, besar, nggak ada air ya. Besar, terpanjang itu membelah Pulau Kalimantan ini. Dari Pontianak tembusnya ke laut. Dari Ponton. ke sana tembusnya ke laut lagi kan. Nah, Ini ponton mengisi truk sawit ya, truk sawit. Ini kapal untuk narik ponton. Itu di depan ada kapal minyak tanker. Dan ini kapal penyedot pasir.
Alhamdulillah di Jalan Poros Belangin 2. Nah, belakang nih ada masjid. Insya Allah kita naruh Quran di sini. Ini salah satu perkampungan di hutan sawit. Dahsyat. Dusun Mekarsari, Desa Lintang Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Badru. Bawa pulang. Iya, kadang-kadang mungkin kan di rumah nggak ada, gitu. Terus anaknya yang misalnya pergi ke pondok, mungkin daripada Boleh diri yang kita baru drop pulang. drop lagi ya. Boleh. Siapa ketua masjid? Bapak Edi. Ada. Temukan dengan penyuplai Qurannya. Nah, begitu. Nah, kemudian dari Al-Quran yang disampaikan itu ada 1.500 mushaf yang diamanahkan ke rumah Quran, dan insya Allah kita akan sebarkan ke beberapa daerah. Nah, oleh sebab itu, karena Al-Quran ini merupakan Al-Quran wakaf, dan di jilid pertamanya di lembar pertamanya di Al-Quran itu ada nama si pewakafnya. Nah, jadi kita harapkan kita pendistribusiannya itu tepat pada sasaran, sehingga pada anak-anak atau orang-orang yang menerima Qurannya nanti sebelum membaca dia bisa mengirimkan Al-Fatihahnya kepada si pewakaf Qurannya. Nah, salah satu tempat-tempat atau destinasi wakafnya yaitu sekolahan, masjid, kemudian TPI dan majelis-majelis taklim gitu kan. Nah, sehingga Quran itu yang kami distribusikan bisa produktif, bermanfaat, dan menjadi amal jariah gitu. Iya, foto. Ada mana? Kayak gini bisa buka emang ya? Hadap sini. Iya, coba. Kembali menuju kota Sanggau. Alhamdulillah kita telah mendistribusikan Quran sebanyak 140 di Belangin. Jadi telah kita tunaikan amanah para wakif. Kita penuhi kebutuhan Al-Quran di pelosok Sanggau. Luar biasa. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.